Selamat siang Pak Imam. Bisa minta waktunya sebentar? Ini ada yang ingin saya bicarakan pada dengan. Ya, selamat siang juga Pak Erdi. Kok tumben nih, ada apa ya? Ini mau tanya nih Pak Imam. Pak Imam kan pernah ngajar di kelas 6. Iya. Pastinya sudah banyak pengalaman mengajar di kelas 6 nih. Kalau kurang pengalaman mengajar, tentunya saya dengan Pak Erdi itu sama. Ya, sama. Ya, tidak bisa dijadikan jaminan sebenarnya untuk pengalaman ini. Dan masih banyak juga Bapak dan Ibu guru yang lebih dari saya Pak Erdi sebenarnya seperti itu. Iya sih, tapi kan Pak Imam itu pernah mengajar di kelas 6. Tentunya Pak Imam juga ada gambaran nih saat mengajar, pengalaman juga nih. Menurut saya tepat sih kalau saya minta pendapat pada Pak Imam. Gitu. Boleh, misal ada yang saya bantu Pak Erdi. Begini Pak Imam, saya itu punya murid yang di dalam minggu-minggu akhir ini ada perubahan sikap gitu Pak Imam. Yang terakhir kemarin dia itu di ketahuan merokok itu ada yang melaporkan anak putri kelas 6 ini bahwa si anak ini ternyata membawa rokok, kemudian membawa rokok di dalam kelas itu, di dalam kelas dan dibagikan pada teman-teman laki-laki. Padahal kemarin beberapa waktu yang lalu itu si anak ini ketahuan merokok ketika jam istirahat di warung di depan sekolahan. Itu ada yang melaporkan, kemudian saya panggil, saya ajak ngobrol. Si anak ini sudah kita buat kesepakatan bahwa kedepannya dia tidak akan merokok lagi, tapi malah kemarin itu si anak ini ketahuan malah membawa rokok. Itu kan lebih parah itu Pak Imam. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih Pak Erdi ya, kalau boleh tahu itu nama anaknya itu siapa? Oh iya, namanya anaknya itu namanya Aska. Aska kelas 6. Jadi namanya Aska. Kira-kira ada apa dengan murid Pak Erdi itu? Gini Pak, saya merasa kok akhir-akhir ini si Aska itu kayak semangat belajarnya itu menurun. Kemudian kayak pengen cari perhatian, terus ya itu akhirnya sampai kemarin itu di waktu yang lalu kok dia merokok di dalam di luar sekolah ketika jam pembelajaran. Kemudian kita sudah membuat kesepakatan, kayaknya dia sih ketika saya ajak ngobrol itu dia nyambung gitu, maksudnya tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi di lain hari kok terjadi hal yang lebih parah gitu Pak, merokok. Nah itu seperti itu. Bisa nih, anak sekarang itu pas 6 ya Mas Aska. Sekarang udah membawa rokok ya. Kira-kira ada apa ya Pak Erdi dengan anak itu ya? Nah itu Pak, saya sebenarnya kurang tahu ini, karena ketika di sekolah yang saya tahu itu dengan Pak Guru tidak ada masalah, dengan teman-temannya juga tidak ada masalah gitu kan. Yang saya rasakan itu sebenarnya di lingkungan keluarga ya, karena orang tuanya katanya itu kerja pagi pulangnya sore, dan mungkin ya akhirnya Aska bermain dengan atau bergaul dengan teman-teman di lingkungan rumahnya yang maaf mungkin salah pergaulan atau gimana itu mungkin Pak. Bisa sampai segitunya ya masalah yang Mas Aska hadapi itu juga. Di sekolahan juga sering membawa rokok ya itu ya Mas Aska ya. Nah terus pinginnya Pak Erdi yang seperti apa? Nah ini betul sekali Pak. Saya pinginnya sebagai seorang guru, sebagai teman di sekolah, sebagai orang tua di sekolah juga. Pinginnya Aska ini tumbuh kembali, semangat untuk belajarnya. Kemudian jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri, termasuk merokok ini. Saya anak di sekolah ini tidak hanya Aska, yang lainnya juga saya ingin tidak ada anak yang sampai merokok di sekolah seperti itu Pak. Nah kalau ini anak itu meningkat belajarnya dan tidak mengulangi kembali dengan membawa rokok kemudian
bagikan sama teman-teman ya tadi ya. Nah, kalau menurut Pak Edi sendiri nih ya, kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Edi untuk bisa mendorong dan menyemangati anak tersebut? Betul sekali Pak. Kekuatan yang saya miliki itu sebenarnya gimana? Saya itu berusaha terbuka dengan anak, terbuka, perhatian. Ketika anak-anak pengen ngajak ngobrol sama saya, meskipun terkadang obrolannya itu tidak penting gitu loh Pak. Tapi ketika Pak Edi saya pengen cerita, itu saya berusaha mendengarkan. Karena selain sebagai guru, saya juga pernah ngomong sama Pak Edi, Pak Guru ini adalah teman kalian ketika di sekolah. Nah silakan ketika kalian punya masalah, silakan ngobrol aja sama Pak Edi. Luar biasa sekali nih Pak Edi, dari kekuatan yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, pastinya ada peluang, ya kan? Ya, dan peluang yang bisa diambil Pak Edi untuk mengatasi masalah yang dialami sama Mas Aska itu yang seperti apa? Nah ini Pak, sepertinya saya itu sudah terbuka sama anak-anak, tapi kok istilahnya kayak kecolongan gitu, kayak colong, berarti ada yang kurang dari diri saya. Makanya saya saat ini pengen ketemu dengan Pak Imam dan untuk bisa mengatasi permasalahan ini gitu Pak Imam. Iya, begini Pak Edi, ya begini saya katakan bahwa masalah yang dialami sama Mas Aska itu ada dua, ya kan? Yang pertama itu menurun atau meningkat belajarnya itu berkurang. Iya betul. Yang kemudian yang kedua itu Mas Aska membawa rokok di sekolah. Kemudian juga melakukan merokok ya. Ada salah satu dari teman Mas Aska yang melihat Mas Aska melakukan seperti itu. Nah, dari kedua masalah ini, mana yang menjadi prioritas utama agar bisa terpecahkan masalah tersebut? Betul sekali Pak. Saya sebagai guru, konteksnya itu adalah tujuan utamanya kan anak nih, anak bisa tercapai, cita-citanya bisa mendampingi anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Saya ingin anak ini tetap memiliki semangat belajar lagi, mendapatkan motivasi belajar. Nah, dari kira-kira menurut Pak Edi sendiri, apa yang membuat Mas Aska itu melakukan seperti itu? Iya Pak, sudah saya pikir-pikir nih, Aska ini kenapa ya ketika di sekolah sebenarnya kok komunikasi dengan temannya sudah bagus, dengan Pak Guru, Bu Guru juga tidak ada masalah, tapi sepertinya kok menurut saya itu saya selidiki nih, sebenarnya berawal dari rumah mungkin, kurang perhatian ya. Orang tuanya dua-duanya bapak dan ibunya itu bekerja dari pagi sampai sore dan akhirnya dia mungkin ingin cari perhatian dari rumah. Kalau masalah lingkungan dan keluarga itu pasti hubungannya dengan orang tua tentunya ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Edi untuk membicarakan masalah ini? Betul sekali. Saya tidak bisa mengatasi permasalahan ini sendiri. Aska ini adalah anak saya di sekolah dan ada orang tuanya juga di rumah. Saya harus mengkomunikasikan ini dengan orang tua Aska di rumah. Seperti itu. Nah, saya akan menghubungi Pak. Ya betul. Tapi Pak Edi sudah menghubungi orang tua belum? Ya itu kemarin sudah saya hubungi orang tuanya lewat WA, saya telepon. Terkadang itu masuk, tapi tidak diangkat atau lain waktu lagi ketika saya WA itu kayak nggak aktif gitu. Nah gini Pak Edi, bagaimana kalau Pak Edi datang langsung ke rumah beliau, ke rumah Mas Aska, kan sekalian mencari masalahnya bagaimana dan itu apa yang menjadi penyebab masalah Mas Aska itu seperti apa, kan gitu. Oke Pak, betul sekali tuh Pak. Mungkin saya harus menyelesaikan masalah ini langsung. Saya harus datang langsung ke rumahnya, meskipun waktunya sore ya Pak, karena bertemu dengan orang tuanya memang bisanya hanya sore. Ini memang saya harus meluangkan waktu, istilahnya apa nih? Home visit nih Pak. Betul. Home visit ini kayaknya lebih bisa terselesaikan ini permasalahannya daripada saya hanya nunggu. Bagus sekali nih Pak Edi. Nah, sekarang kapan Pak Edi akan menemui pihak keluarga? Siapa? Saya akan secepatnya ini. Saya tidak bisa nunda-nunda lagi. Supaya nanti malah berkepanjangan, tidak selesai-selesai.
insya Allah malah hari ini juga saya akan menemui orang tuanya. Ya, bagus itu Pak Erdi. Tentunya Pak Erdi juga akan datang ke rumah orang tuanya, nggih. Iya. Nah, sebelum datang ke rumah orang tua kan pasti Pak Erdi membutuhkan teman. Nah, melihat teman siapa saja yang ingin diajak ke rumah orang tua Mas Kai itu Pak Erdi. Oh, iya. Oh, sebelumnya saya mungkin harus minta izin dulu pada Bapak Kepala Sekolah nih. Ya. Izin dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Kepala Sekolah sudah punya saran, saran atau mungkin malah Bapak Kepala Sekolah nanti bisa mendampingi saya untuk datang ke rumah Aska ini. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak Erdi, ya. Tentunya dengan didampingi kepala sekolah, mungkin pihak keluarga akan lebih terbuka. Oh, betul sekali. Ya, lebih terbuka dan bisa memecahkan masalah. Iya. Nah, seperti itu Pak Erdi. Wah, ini untuk ketemu dengan Pak Imam nih untuk pagi hari ini. Kalau tidak ketemu Pak Imam ini otak saya ini tidak terpecahkan nih. Saya panik ini Pak. Pak Erdi itu bisa saja. Ini saya sedang di GR ya. Kita akan sama-sama, saling duduk bersama gitu. Nah, seandainya ini Pak Erdi nanti setelah masalah terpecahkan, kemudian ada solusinya, gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Erdi selanjutnya? Oke. Ya, tentunya saya akan melaksanakan apa yang sudah melaksanakan solusi yang sudah saya dapatkan ini Pak. Yang tentunya dengan datang ke rumah anak ini dengan Bapak Kepala Sekolah, insya Allah, dan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cepat itu Pak. Ya. Nah, untuk kedepannya menurut Pak Erdi sendiri, siapa saja yang bisa membantu Pak Erdi? Betul sekali Pak. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Tentunya saya yang terkait langsung adalah keluarga dari Aska, keluarga dari Aska, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang akan ikut hadir menyelesaikan masalah tersebut, dan tentunya rekan-rekan sejawat ini harus tahu dan tentunya mungkin malah bisa memberikan saran, membantu saya, mengarahkan saya apabila mungkin saya ketika menjalankan langkah-langkah saya dalam menyelesaikan masalah ini ada yang keliru gitu. Mungkin teman-teman itu bisa memberikan saran gitu Pak. Bagus sekali Pak Erdi, saya sangat setuju dengan pemikirannya Pak Erdi. Apabila dalam memecahkan masalah itu tentunya kita harus melibatkan kepala sekolah. Kemudian ada rekan guru, jangan ditinggalkan dengan guru kan. Apalagi masalah ini kan menyangkut hubungannya dengan masa depan murid. Betul. Nah, sekarang apa tindak lanjutnya Pak Erdi? Saya akan langsung menemui kepala sekolah dan menjalankan rencana yang sudah saya susun ini Pak. Wah, bagus Pak Erdi. Pokoknya tetap semangat. Saya doakan masalah ini segera terselesaikan dengan baik ya, dan cepat selesai dengan baik pula ya. Begitu saja Pak Erdi mungkin yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih sekali Pak Imam sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan masukan nih pada saya. Insya Allah semoga dengan perbincangan kita ini dengan Pak Imam memberikan waktu untuk ngobrol bagaimana saya mulai menyelesaikan permasalahan di sekolah saya bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Pak Erdi. Pokoknya semangat. Siap. Sukses ya. Semoga sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Pak Imam. Selamat siang Ibu Nia. Bisa minta waktunya sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Selamat siang juga Pak Imam. Silahkan, kok tumben ini siang-siang bertemu dengan saya. Mau tanya nih Bu, nah kan Ibu kan pernah ngajar di kelas 5 ya? Iya. Artinya sudah banyak pengalaman mengajar. Nah di kelas 5 itu kan saya mau tanya pengalaman Ibu di kelas 5. Kalau pengalaman mengajar itu mungkin kita hampir sama Pak Imam. Saya dengan panjenengan mungkin baru sama-sama belajar. Nah,
Ini ada apa ya Pak Imam? Iya sih ya. Tapi kan Buminya kan pernah ngajar di kelas 5. Tentunya banyak pengalaman, punya gambaran saat mengajar. Menurut saya kan tepat, misalnya saya tanya sama Bumia, seperti itu kan Bu. Oke lah, nanti saya bantu ya Pak Imam ya. Begini Bu, saya itu punya murid yang dalam minggu-minggu terakhir ini jarang masuk. Kemudian saya itu kan punya ketakutan sendiri ya, akan saya baru tahun ini ngajar di kelas 5. Takutnya anak itu ketinggalan pelajaran. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, siapa Pak Imam? Namanya Farel. Dia itu pintar sebenarnya Bu. Kalau di kelas juga sedikit usil juga. Dia orangnya pintar tapi juga sedikit usil. Oh, jadi namanya Farel. Iya, Iya, betul iya, Bu. iya. Ada apa dengan Farel ini Pak, kira-kira? Begini Bu, saya itu merasa kok akhir-akhir ini nilai Farel itu terus menurun. Ya. Kemudian selain itu dia juga hampir setiap hari datang terlambat ke sekolah. Nah itu yang menjadi penyebabnya Farel itu. Kok bisa ya Pak? Nah, kira-kira menurut Pak Imam, apa? Ada masalah apa dengan si Farel ini? Nah itu dia Bu, saya itu kurang tahu saya. Padahal kan saya juga sudah berusaha menumbuhkan semangat belajarnya ya Bu ya. Kemudian apa ya? Tapi tidak bisa. Malah 2 hari yang lalu orang tua Mas Farel itu mengirim pesan kepada saya gitu ya, jika ia ingin Farel itu berhenti sekolah. Seperti itu Bu. Waduh, kok malah pengen berhenti sekolah? Nah, kira-kira ada apa ya Pak sampai mau berhenti sekolah? Nah, keinginan saya itu pengennya dia tetap melanjutkan ke sekolah, terus nilainya juga bisa meningkat lagi. Padahal kan ini juga akan menghadapi UNBK juga, takutnya Iya. ketinggalan kan Iya, seperti iya, itu. Kalau anaknya ini tetap nilainya bagus, sekarang tentunya ada kekuatan yang mendorong ya Pak. Nah, sekarang kalau menurut Pak Imam sendiri, kekuatan apa yang dimiliki Pak Imam supaya nanti anak tersebut dapat bersemangat kembali, seperti itu Pak? Saya ini ya mohon maaf ya Bu ya, saya ini orangnya sabar, mau mendengarkan pendapat orang lain itu saya pasti mendengarkan. Kemudian bisa menjadi pendengar yang baik dan jelas itu saya itu terus memotivasi anak didik saya. Yang pasti saya tidak pernah mudah putus asa. Itu sudah luar biasa sekali Pak Imam sebenarnya. Dari Pak Imam sendiri sudah punya kekuatan yang luar biasa untuk membangkitkan semangat si Farel ini. Nah, sekarang untuk mengatasi masalah tersebut itu ada tidak peluang, sebenarnya ada tidak peluang Pak Imam untuk dapat memecahkan masalah ini? Nah itu dia Bu, makanya saya menemui Ibu. Yang menemui Ibu itu minta pendapat untuk mengatasi masalah ini. Oh iya ya. Nah begini Pak Imam, sebenarnya saya katakan masalah yang dialami Farel itu yang pertama yaitu nilainya menurun ya. Betul. Kemudian yang kedua itu dia ingin berhenti sekolah. Iya. Berarti ada 2 permasalahan di sini. Nah sekarang yang menjadi prioritas utama agar bisa terpecahkan terlebih dahulu itu menurut Pak Imam apa? Tentu saja yang menjadi prioritas agar Mas Farel tetap lanjut sekolah, jangan sampai berhenti sekolah. Itu kan iman-iman ya Bu ya, seperti itu. Ya. Nah sekarang gini, kalau menurut Pak Imam kira-kira apa sih yang membuat Farel ini ingin berhenti sekolah Pak? Kalau menurut saya ada masalah dari keluarganya Mas Farel itu menurut saya loh. Menurut panjenengan ya Pak ya? Iya. Kalau
masalah keluarga itu pasti ada hubungannya ya Pak dengan keluarga, misalnya dengan orang tua atau dengan saudaranya. Jadi yang terlibat langsung di situ adalah orang tuanya Pak. Nah kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini ya Pak? Nah, mungkin pertama saya akan menghubungi keluarga Mas Farel, orang tua, bapak dan ibu, untuk datang ke sekolah, ya kan? Ya. Nanti saya bisa mengobrol, mendiskusikan masalah yang dihadapi Mas Farel itu sama orang tua tersebut. Seperti itu, Bu. Bagus itu Pak. Apakah Bapak sudah pernah mencoba menghubunginya? Sudah, saya itu sudah menghubunginya. Namun kemarin saya telepon, saya kirim via WA lewat HP itu benar-benar tidak bisa dihubungi lagi. Oh, atau begini saja Pak, mungkin nanti Pak Imam itu bisa datang langsung ke sana, ke tempat rumahnya Pak Farel sama orang tuanya itu. Iya ya Bu, betul juga ya Bu ya. Wah. Mungkin saya bisa menyelesaikan masalah ini dari sumbernya kalau saya datang ke orang tuanya ya Bu ya. Iya, mungkin seperti itu Pak. Nah sekarang kapan Bapak mau ke sana? Kira-kira? Secepatnya. Iya, betul. Secepatnya Bu. Secepatnya hari ini juga saya akan datang ke rumah orang tua Farel. Pak, sebentar Pak. Gimana? Walaupun secepatnya, tapi kan kita punya kepala sekolah nih ya Pak ya. Sebaiknya kita menemui kepala sekolah dulu bagaimana. Setelah itu nanti Bapak baru ke tempatnya Farel dan keluarganya. Seperti itu Pak menurut saya. Iya ya. Iya. Saya kok tidak kepikiran sampai segitu ya. Ya, gini Bu. Setelah ini saya akan bicara kepada kepala sekolah saya, ya kan? Iya. Dan saya mungkin bisa minta saran dari beliau, atau saya bisa ajak kepala sekolah saya agar bisa mendampingi saya ke sana. Begitu mungkin ya Bu ya. Ide yang bagus itu Pak. Nanti mungkin dari kepala sekolah sendiri ada ide atau pendapat ataupun bisa mendampingi Pak Imam untuk ke sana. Iya. Ya, untung ada Bu Nia ini bisa membantu saya memberikan saran. Terima kasih sekali nih Bu Nia. Jadi GR Pak Imam. Aduh, saya kan hanya ini Pak, seandainya nanti setelah ini ada penyelesaian masalah ya Pak, solusi apa sih Pak yang kira-kira yang akan Bapak lakukan nih? Ya, gini ya, tentu saja saya akan melaksanakan apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Oh ya, oke. Nah, kedepannya itu menurut Pak Imam sendiri masalah ini akan nantinya akan ada solusi yang ditentukan. Seperti apa Pak solusinya? Ya, tadi yang saya bicarakan dengan dunia yang pihak yang saya libatkan, tentu saja dari orang tua Mas Farel itu sendiri, kemudian dari kepala sekolah, mungkin bisa melibatkan teman-teman yang ada di SD saya, di sejawat, itu kan bisa membantu saya untuk mengarahkan, misalnya saya ada kesulitan di sana ya Bu ya, seperti itu. Bagus itu Pak. Saya sepemikiran dengan Pak Imam. Kita tidak bisa meninggalkan rekan ataupun kepala sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah kita Ya, betul. untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Ya. Ya. Nah setelah ini tindak lanjut apa yang akan Pak Imam lakukan? Setelah ini saya akan langsung menemui beliau, kepala sekolah saya, ya, dan menjalankan rencana yang sudah saya susun sebelumnya itu. Langsung saja saya capcus ke kepala sekolah. Itu. Bagus sekali, ide yang mantap itu. Ya. Pak Imam sudah membuat suatu solusi juga, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan. Cuman saya akan mendoakan saja semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Nia, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan, dan terima kasih atas saran dan masukannya. Sebenarnya menurut saya itu kekuatan yang ada di dalam Pak Imam sendiri sudah dapat memecahkan masalah ini secara pribadi. Namun kadang masukan dari teman sejawat itu akan memberikan
tambahan kekuatan dan mendorong Pak Imam untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih rumit selanjutnya seperti itu Pak Imam. Pokoknya tetap semangat, nanti dapat diselesaikan dengan baik dan kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu, saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke monggo Bu. Oke Bu Kurnia, saya kok ingin berbicara dengan Bu Kurnia. Iya Pak, ada apa? Oke, terkait dengan WA kemarin Bu Kurnia pada saya itu kok katanya Bu Kurnia pengen ngobrol. Oh ya sebentar Pak. Silakan duduk Bu Kurnia. Itu dilanjutkan seperti WA Bu Kurnia kemarin, katanya ada permasalahan yang perlu kita perbincangkan. Mungkin waktu ini kita punya waktu luang yang bisa digunakan untuk membahas permasalahan tersebut. Silakan Bu Kurnia. Oh iya Pak Edi, kemarin maaf sekali saya WA Pak Edi. Nggih, tidak apa-apa. Itu saya itu bingung sekali Pak, ada Bingung. suatu permasalahan Nggih. terkait anak kelas 5 Pak. Oh, terkait dengan Iya. anak asli. Saya kan kemarin ngajar kelas 6, Nggih, jadi betul. sekarang saya ngajar kelas 5. Nggih. Nah ternyata di dalam kelas 5 itu ada 2 anak yang putus sekolah Pak. Putus sekolah. Iya. Nggih. Sekarang keluar Pak anaknya. Oh, anaknya Iya. sudah keluar. Iya, Nggih. Namanya siapa itu? Bu? namanya itu Tasya dan Maulana. Tasya ada cowok Iya. sama cewek. Iya. Oh, nggih, nggih. Oke, kok bisa sampai keluar nih? Saya jangan sampai ada mendengar kok ada anak yang keluar, itu kita sebagai guru merasa prihatin Ibu. Terus kesempatan apa yang Ibu Kurnia miliki sekarang ini untuk menghadapi permasalahan itu Bu? Sebenarnya banyak sekali kesempatan Pak. Nggih. Peluang yang ada itu ada. Tapi memang waktunya itu yang Waktunya. belum pas dengan Iya. momen-momen yang memang harus ada pertemuan yang intens antara Betul saya dan orang tua mungkin ya, seperti itu. Iya. Kemudian kurangnya komunikasi di sini Pak. Nggih. Itu juga yang menjadi alasan saya sehingga sampai saat ini saya belum menyelesaikan masalah tersebut. Oh, seperti itu. Iya. Nah, terus peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dengan adanya permasalahan ini Bu? Terima kasih, mungkin setelah nanti ini saya ketemu dengan ibunya Tasya atau ibunya Maul, nanti permasalahan yang di sekolah ini nanti anak dapat bersekolah kembali seperti itu dan bersemangat kembali Iya. untuk melanjutkan pendidikan yang sekarang ini harus pendidikan dasarnya 9 tahun ya Pak. 9 tahun, Iya. betul sekali Bu. Nggih. Oke. Terus ini setiap orang kan pasti punya kekuatan pada dirinya ya Bu. Bu Kurnia pasti juga memahami diri sendiri. Kekuatan apa yang dimiliki Bu Kurnia dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan ini Bu? Oh iya Pak, kalau untuk kekuatan yang besar itu, power yang besar itu mungkin saya belum punya. Oke. Namun saya punya motivasi untuk membangkitkan semangat anak ini Oke. supaya nantinya tekun belajar, kemudian dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Oke. Kemudian saya sudah sadar Pak, selama ini juga mendampingi mereka, namun memang anaknya juga malas mungkin karena ada suatu hal yang di rumah juga, Oke. kemudian ada masalah kompleks juga di rumah sehingga anak tersebut tidak bisa melanjutkan ke sekolah seperti itu Pak. Oke. Nah, itu kekuatan yang positif. Oke. Modal utama untuk menyelesaikan permasalahan Bu Kurnia sudah memiliki kekuatan itu. Oke. Kemudian ketika kita menyelesaikan suatu masalah itu hambatan itu pasti ada Bu Kurnia. Iya. Hambatan, gangguan. Terus selama ini ketika Kurnia menyelesaikan permasalahan ini, hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi permasalahan ini Bu Kurnia? Mungkin untuk hambatan itu ada beberapa hambatan juga, Oke. namun juga ini ya Pak, untuk waktu ya, terutama waktu yang intens dan waktu yang luang dengan duduk bersama mungkin akan membantu nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun karena memang waktunya itu sekarang banyak tugas di sekolah juga, jadi saya belum menemukan waktu yang tepat. Itu hambatan yang paling sangat signifikan saat ini. Oh, berarti Bu Kurnia sebenarnya sudah menemukan dari hambatan itu sudah menyelesaikan, sudah menemukan solusinya. Iya. Kita harus mencari waktu yang
tepat seperti ya. itu yaitu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tuanya. Ya. Oke. Menurut Bu Kurnia ya, jika di skala dari 1 sampai 10 dalam menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira di fase berapa ini pencapaian dari Bu Kurnia? Menurut saya baru fase 5 ya Pak, skala Baru 5. Iya, karena memang saya kemarin sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan keluarga dari Tasya dan Maul ini. Kemudian saya coba untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar juga. Kemudian saya sudah mencatat dan menulis untuk langkah-langkah yang harus saya ambil seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini mungkin saya baru di tahap 5. Berarti belum mencapai tahap yang memuaskan itu. Iya. Menurut Bu Kurnia, capaian skala dari 1 sampai 10 itu menurut Bu Kurnia skala berapa ini yang mau dicapai? Apakah 10 yang maksimal atau berapa ini Bu Kurnia? 8 saja cukup Pak. Sudah cukup ya, sudah. Karena memang kita tidak bisa menghabis anak itu ya. Misalnya dalam suatu tapi kita harus mendorong anak tersebut. Betul Sehingga sekali. untuk skala itu maksimal 8 saja mungkin sudah maksimal bagi Sudah saya. maksimal ya. Nah, itu sudah luar biasa Bu Kurnia. Sebenarnya Bu Kurnia itu sudah dari permasalahan ini sudah bisa mengidentifikasi, kemudian dari hambatan-hambatan sudah memahami, kemudian yang menjadi modal utama, modal awal adalah kekuatan Bu Kurnia yang sabar, yang tujuannya adalah untuk siswa. Itu sudah jadi modal itu untuk menyelesaikan permasalahan, dan saya optimis bahwa Bu Kurnia bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik Bu Kurnia. Untuk selanjutnya Bu Kurnia, rencana apa dalam mencapai tujuan ini yang akan Ibu Kurnia lakukan? Mungkin rencana saya seperti kemarin itu tetap membuat jadwal ya Pak. Tetap membuat Jadwal untuk pertemuan saya dengan orang tuanya Tasya atau Maul. Kemudian nanti langkah-langkah apa yang saya akan tempuh juga sudah. Kemudian nanti saya akan memetakan bagaimana faktor yang ada di dalam keluarganya ini sehingga nanti bisa terpecahkan. Keren ini, luar biasa ini. Dipetakan, okay. Kemudian kita lebih dalam, lebih detail untuk memahami permasalahan akan bisa terselesaikan dengan baik ini. Terus adakah prioritas utama untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, tentunya ada nih Bu. Ya, karena ada kekuatan yang ada di dalam diri saya, mungkin seperti itu. Mungkin tidak kekuatan power yang besar, namun hanya sedikit kekuatan itu akan menumbuhkan percaya diri saya untuk bertemu dengan keluarganya Maul dan Tasya. Nah, prioritas itu yang akan tetap saya jadwal itu yang utama sekali. Setelah nanti jadwal dan waktu yang lenggang, mungkin pada malam hari juga bisa saya akan bertemu secara langsung dan nanti akan ngobrol, duduk bersama dengan mereka sehingga nanti permasalahan ini segera teratasi. Seperti itu. Strategi manajemen waktu itu sudah masuk strategi yang dipetakan oleh Bu Kurnia sendiri, dan permasalahan itu kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya optimis Bu Kurnia bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik nih. Terus ada jangka waktunya pastinya ya Bu ya. Terus bagaimana ini jangka waktunya Bu? Ya, mungkin jangka waktunya 1 bulan ini, tapi nanti setelah ini saya akan langsung eksekusi seperti itu Pak. Langsung eksekusi, ya, tidak tunda-tunda. Ya. Nah ini sebenarnya ini nilai kekuatan lagi dari Bu Kurnia, bahwa Bu Kurnia itu punya kebiasaan bahwa tidak bisa menunda permasalahan berlarut-larut karena ada permasalahan yang sudah menunggu gitu kan. Ini tidak menunda waktu gitu. Kemudian selanjutnya adalah ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Kurnia ini? Mungkin untuk rencana keberhasilan yang besar itu saya tidak punya, namun keberhasilan bagi saya ketika anak yang putus sekolah itu dapat
bersekolah kembali. dapat Ya, bersekolah kembali. walaupun nantinya itu tidak sekolah di sini, Betul. bisa dipakai kejar paket A juga bisa. Sehingga nanti anak tersebut dapat mendapatkan ijazah dan hidup layak seperti teman-teman lainnya. Seperti itu. Mantap. Karena sekarang pendidikan sekarang itu kan 9 tahun ya 9 Pak. tahun, betul Jadi sekali. pendidikan dasar itu tetap harus terpenuhi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak sendiri. Wah, ini berpihak pada Ya, murid. Iya. mantap sekali Bu Kurnia ini. Terus apa komitmen dari Bu Kurnia terhadap rencana-rencana aksi yang telah Bu Kurnia lakukan ini? Tentunya saya harus membuat komitmen, Pak. Komitmen. Suatu komitmen, Oke. konsistensi terhadap suatu Konsistensi. masalah, kemudian solusinya terhadap suatu masalah itu harus berkesinambungan. Ya, jadi tidak hanya kita ada solusi, ada masalah, kemudian ada solusi, tapi tidak punya konsistensi. Konsistensi. Ya, seperti itu. Oke. Satu lagi nih, konsistensi itu ternyata sangat penting sekali. Tidak kencang di depan saja kemudian berjalannya menurun, itu kan akhirnya akan mengulangi kesalahan lagi. Iya. Permasalahannya akan muncul lagi. Konsistensi itu penting sekali. Setuju sekali Bu Kurnia. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Bu Kurnia dalam menjaga komitmen ini Bu Kurnia? Ya, tentunya di dalam lingkungan sekolah sendiri ya. Lingkungan sekolah. Dari Bapak Kepala Sekolah mungkin sebagai atasan saya, Nah, tetap saya sebagai bawahan harus minta izin. Betul Yang sekali. kedua tetap meminta pendapat dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah akan sejawat. akan sejawat. Ya, nantinya untuk dapat mendampingi saya, Betul misalnya sekali. salah satu untuk menyelesaikan masalah ini. Betul sekali. Kemudian yang ketiga itu dari tokoh masyarakat sendiri yang ada di lingkungan situ, mungkin nantinya dapat membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Karena kemarin untuk identifikasi masalah ini saya sudah mencoba untuk bertanya di lingkungan sekitar tersebut. Memang latar belakang dari pendidikan orang tua sendiri memang rendah, kemudian dari faktor ekonomi juga seperti itu Pak Edi. Dari faktor ekonomi yang memang mereka notabene-nya adalah anak yang kurang mampu, keluarga yang kurang mampu. Nah, mungkin di situ nantinya akan muncul solusi-solusi terhadap permasalahan Tasya dan Maul. Oke, sehingga tidak akan terjadi permasalahan Tasya dan Maul yang lain-lainnya. Iya. Oke, kolaborasinya sudah lengkap ini, menurut kekuatannya sudah lengkap ini dari kepala sekolah, dari rekan Jawa, dari pemerintah, dari orang tua juga tidak lepas ini karena memang hubungan langsung dengan orang tua nih. Luar Satu biasa. lagi Pak Edi. Satu lagi? Iya, Oke. itu mungkin karena nantinya belum dapat terpecahkan. Saya Betul. juga akan datang ke desa. Datang ke Jadi desa. nanti dari pemerintah desa sendiri untuk dalam pemecahan masalah terhadap angka putus sekolah ini Iya. mungkin nanti bisa terlibat langsung. Betul Seperti sekali itu. Bu Kurnia. Ini semakin menguatkan ini. Dari berbagai pihak, dari kekuatan Bu Kurnia sendiri, yang itu tadi tujuannya adalah berpihak pada murid, berpihak pada anak. Luar biasa Bu Kurnia. Tiba di penghujung perbincangan kita ini, semoga perbincangan kita ini bermanfaat Bu Kurnia, dan segala sesuatu yang sudah direncanakan, dipetakan oleh Bu Kurnia bisa berjalan dengan lancar dengan kekuatan-kekuatan yang Bu Kurnia miliki. Saya hanya bisa mendoakan semoga permasalahannya tetap cepat selesai dan menunggu kabar di pertemuan selanjutnya, kabar bahagia tentunya nih. Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan. Terima kasih Bu Kurnia, bisa melanjutkan aktivitas yang lain nih. Terima kasih Pak Hedi, Sami-sami. saya sedikit lega. Lega, Tadi sebelumnya saya bingung bingung. seperti apa menyelesaikan masalah Iya. yang harus saya lakukan. Ternyata masukan dari Pak Hedi juga membantu saya untuk nantinya segera eksekusi. Segera eksekusi. Solusinya ada di Bu Kurnia sendiri Iya. kok. Nggih. Terima kasih Pak Hedi. Sami-sami. Saya lanjutkan Monggo. punya. Monggo Pak Hedi. Nggih.